Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pembelajaran pertama kita telah sama-sama kita pelajari. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang kedua, sedikit saya mau mengoreksi di pembukaan pada pembelajaran yang pertama. Ada kata-kata saya bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu berbeda dengan kitab-kitab Al-Quran lainnya. Maka di sini saya mau meluruskan, maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab buatan manusia yang lainnya. Insya Allah jika ada kesalahan-kesalahan pada pembelajaran yang saya ucapkan, dan apabila ada penjelasan dari saya yang tidak difahami, maka mohon kepada teman-teman untuk memberikan masukannya, karena di sini kita sama-sama untuk belajar. Saya berharap kita semua bisa istiqomah di dalam hal ini untuk menuntut ilmu. Jadi saya harap teman-teman untuk mempunyai buku khusus untuk pembelajaran kita ini, agar teman-teman bisa mencatatnya setelah memahami dan menghafalnya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan jika engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Bahkan Asy-Sya'bi rahimahullah juga pernah berkata, apabila engkau mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Jadi saya harap ini bisa menjadi penggugah kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Teman-teman, di sini juga saya ada hashtag. Mudah-mudahan bisa kita terapkan setelah kita tuntas dalam pembelajaran. Paling tidak kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita ataupun siapa saja. Hashtagnya adalah, saya tulis di sini, lanjutkan ngajar tajwid di kamu. Hashtagnya lanjutkan ngajar tajwid di kamu. Bisa melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Taib, langsung aja kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua itu mengenai hukum mad yang bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam. Nah, nanti saya seperti biasa akan saya fotokan lagi untuk pembelajaran yang kedua, agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya dan bisa juga dicatat. Sekarang mohon perhatikan ke papan tulis, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum mad yang bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam. Di sini hukum mad terbagi menjadi 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, contohnya ba bertemu alif, kemudian waw, sini waw, di sini waw itu bu bertemu waw sukun. Di sini
ya-nya juga bertemu ya sukun. Jadi mad alif, waw dan ya ini berupa sukun atau mati, huruf mati ya, seperti ba ketemu alif sukun ba, bu bertemu waw sukun bu, bi bertemu ya sukun bi. Jadi sedikit dipanjangkan, yaitu 2 harakat. Panjang 2 harakat ya. Cara membaca mad yang bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam itu ada 2 cara. Yang pertama, dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti. Dan yang kedua, dibaca tidak panjang ketika wasol atau bacaan sambung. Nah, di sini ada 2 cara membaca ya. Dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti, dan yang kedua dibaca tidak panjang ketika wasol atau bacaan sambung. Contohnya ada di buku panduan juga ini. Saya ambil contoh yang pertama pada surah Al-A'raf ayat 43. Ada sebagian ayat yang berbunyi alhamdulillah. Bunyinya waqalul hamdulillah. Di sini lu bertemu waw sukun, ini mad. Ko bertemu alif sukun, ini juga mad. Jadi mad ini ada 2 di sini. Ko bertemu alif sukun dengan lu bertemu waw sukun. Cuma yang kita bahas di sini mad yang bertemu dengan hamzah wasol. Maka di sini waw yang paling dekat dengan hamzah wasol atau alif lam ya. Alif lam di sini, maka kita pakainya yang ini. Jadi lu bertemu waw sukun bertemu alif lam. Ini yang dimaksud mad yang bertemu dengan hamzah wasol. Cara membacanya yaitu dengan cara yang kedua. Kita praktekkan dulu cara yang kedua, itu dibaca tidak panjang ketika wasol. Contohnya waqalul hamdulillah. Nah, waqalul di sini lul langsung dia. Lul hamdulillah. Jadi bukan waqalul hamdulillah. Nah, itu salah ya. Yang benar waqalul hamdulillah. Jadi dia pendek. Lul hamdulillah. Padahal di sini wasol panjangnya 2 harakat. Tetapi karena bertemu dengan alif lam, maka dia dibaca pendek. Beda lagi. Cara yang pertama, dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti. Waqaf di sini maksudnya apabila kita membaca ayat ini, kemudian kita kehabisan nafas di tengah-tengah. Contohnya waqalu. Nah, berhenti karena kita kehabisan nafas. Lu-nya di sini kita panjangkan karena kita mewakafkan kata terakhir lu yang bertemu dengan mad ini ya.
maka dia dibaca panjang. Waqalu, berhenti. Kemudian kita ambil nafas, baru kita lanjutkan ke ayatnya. Waqalul hamdulillah. Tetap dibaca seperti itu. Jadi panjang ketika kita wakofkan. Waqalu, waqalul hamdulillah. Taib, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman bisa dicatat melalui papan tulis atau melalui materi yang akan saya fotokan nanti. Insya Allah sama aja. Yang penting teman-teman semua di sini paham dan bisa menghafalnya serta bisa mengikatnya melalui catatan-catatannya teman-teman. Apabila ada yang masih kurang jelas atau masih kurang paham, bisa teman-teman nanti tanyakan melalui grup atau chat japri kepada saya. Insya Allah nanti akan dibahas kembali mana-mana yang teman-teman masih kurang paham. Jangan lupa ya hashtagnya teman-teman, lanjutkan ngajar tajwid di kamu. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengistiqomahkan kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari saya pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terbebas dari segala kesalahan, dan saya bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Taib, untuk kesempatan kali ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.